Halo, teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu public speaking, mari kita simak video berikut ini. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobia. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Ya, rasa takut salah itu ngaktifin bagian di otak yang sama kayak bagian yang aktif waktu kita cedera. Rasa sakit ini emang warisan nenek moyang kita yang saking susahnya bertahan hidup, dijauhin orang itu sama dengan kematian. Dan gak cuma itu, berada di depan panggung juga ternyata ngaktifin sistem saraf yang sama kayak waktu kita lagi dikejar bahaya. Dan itulah kenapa tekanan darah kita naik dan bikin jadi keringetan. Otak kita jadi kekurangan oksigen, ngebuat napas kita makin sering dan sistem pencernaan berhenti. Sakit perut pun datang. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu diketawain sama anak tetangga, sungguh mengerikan. Tapi kalau begitu, ada nggak sih cara untuk ngilangin rasa gugup ini? Satu hal yang mesti kita pahamin duluan adalah gugup di depan umum itu dialamin semua orang. Bahkan para legenda dan orang-orang sukses pun selalu ngalaminnya juga. Makanya sekarang coba lihat semua ini dari sudut pandang yang berbeda. Kabar baiknya, kemungkinan besar orang lain gak menghakimi kita sejahat yang kita kira. Bahkan faktanya, kemungkinan mereka akan lebih sering mikirin dirinya sendiri dan gak punya waktu buat mikirin kita. Oke, sekarang coba kita belajar untuk gak lari dari ketakutan, tapi justru berani menghadapinya. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan gak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihanlah, latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Berlatih bikin kita terbiasa dan bisa ngurangin kecemasan kita nantinya. Mungkin otak kita udah terbiasa dengan nganggep ngomong depan umum jadi kayak dikejar binatang buas. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada dua. Lari ketakutan atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Dan seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan rekan-rekan atau teman-teman semua, nama saya adalah Bima Saputra. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Di sini saya sedang mengikuti sebuah program, yaitu program Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Di sini pula saya berada di kelompok 28 bersama teman-teman saya, dan di sini saya juga mendapatkan tugas dari Pak Naufal dan Pak Dasep tentang communication skill. Tugas ini kami kerjakan bersama kelompok 27. Jadi kami bekerja sama dengan kelompok 27 dan 28 untuk mengerjakan tugas dari Pak Naufal dan Pak Dasep. Yang pertama adalah kita langsung masuk ke materi public speaking.
public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga, ilmu komunikasi. Retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Lalu yang kedua adalah tujuan dari public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, mempengaruhi orang, menghibur, dan yang terakhir serta mencapai saling pengertian dan kesepakatan. Lalu yang ketiga, manfaat public speaking, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan rasa percaya diri, berpikir kritis, analitis, meningkatkan karir. Lalu di sini ada metode dalam public speaking. Yang pertama adalah impromptu atau ad libitum. Yang kedua manuscript reading, complete text atau yang biasa kita sebut naskah. Lalu yang ketiga memoriter atau memorizing atau hafalan. Dan yang terakhir ada extempore atau pushing note. Nah di sini saya ingin menjelaskan tips dari public speaking. Yang pertama adalah kita harus mengenali audiens terlebih dahulu ketika kita ingin public speaking. Lalu yang kedua adalah susun poin-poin penting, latihan, kuasai materi dan persiapkan alat bantu. Kiat mengatasi kegugupan ketika kita sedang public speaking. Yang pertama, move, bergerak, fokus untuk relax, lontarkan humor yang wajar, berbicara dengan lantang dan keras, latihan, visualisasi, kelola, bersikaplah nothing tulus, tenangkan diri. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.